Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Adik-adik sekalian, ketemu dengan Pak Jo. Ternyata dari video yang saya upload, itu ada satu video yang hilang, yaitu ketika membicarakan tentang derivatif fungsi aljabar. Maka nanti akan saya ganti. Nah, pembicaraan itu khususnya adalah tentang rumus-rumus dan contoh nomor 1. Oke, secara keseluruhan itu hitung diferensial yang saya sampaikan itu yang pertama adalah derivatif fungsi aljabar, kemudian yang kedua adalah derivatif fungsi logaritma, yang ketiga derivatif fungsi eksponensial, yang keempat itu adalah derivatif fungsi trigonometri atau goniometri, kemudian yang kelima adalah derivatif fungsi siklometri, dan yang terakhir yang keenam itu adalah derivatif fungsi hiperbolik. Oke, sekian. Setelah ini saya bicarakan khususnya tentang rumus-rumus dan contoh nomor 1 untuk derivatif fungsi aljabar. Oke, terima kasih. Tadi telah disampaikan itu untuk hitung diferensial itu yang dibicarakan ini. Pertama derivatif fungsi aljabar, kemudian yang kedua derivatif fungsi logaritma, yang ketiga derivatif fungsi eksponensial, yang keempat derivatif fungsi trigonometri atau fungsi goniometri, yang kelima derivatif fungsi siklometri, dan yang terakhir keenam derivatif fungsi hiperbolik. Oke. Nah, aturan rantai di dalam hitung diferensial itu sangat penting. Jadi kalau misalnya nih, Y merupakan fungsi U, sedangkan U itu merupakan fungsi X. Maka turunan Y ke peubah X itu atau dy dx itu sama dengan dy du dikali du dx. Jadi seakan-akan ini du-nya itu coret, maka dy dx itu sama dengan dy dx. Ini aturan rantai yang pendek. Kalau yang panjang ini, jadi turunan Y ke peubah X atau dy dx itu sama dengan dy du dikali du dv dikali dv dw dikali dw dt dikali dt dx. Jadi nanti Y itu merupakan fungsi U merupakan fungsi V merupakan fungsi dengan peubah W merupakan fungsi dengan peubah T, dan yang terakhir T itu merupakan fungsi X. Jadi seakan-akan ini DU coret dengan DU, DV coret dengan DV, DW dengan DW, DT dengan DT, sehingga dy dx sama dengan dy dx. Ini aturan rantai yang panjang. Nah, untuk rumus derivatif fungsi aljabar, kalau C dan K itu masing-masing merupakan konstanta, sedangkan U, V, W itu masing-masing adalah merupakan fungsi dengan peubah X, maka rumus derivatif yang ke A atau yang pertama itu d dx dari C, C-nya itu konstanta. Ini hasilnya adalah 0. Kemudian rumus yang B, d dx dari U plus minus V plus minus W dan seterusnya. Maka nih, ini bisa turunkan sendiri, ini turunkan sendiri, W turunkan sendiri, dan seterusnya. Maka menjadi ini. Nah, ini adalah turunan U, turunan V, ini turunan W, dan seterusnya. Jadi tandanya itu kalau di sini plus, maka di sini plus. Di sini plus minus, maka di sini plus minus. Di sini plus minus, di sini plus minus, dan seterusnya. Kemudian untuk rumus derivatif fungsi aljabar yang ke C. d dx dari K kalikan U. Jadi K-nya itu konstanta, U-nya itu merupakan fungsi dengan peubah X. Maka K-nya ini bisa dikeluarkan, sehingga ini bisa diganti ini. Jadi menjadi K kalikan d dx dari U. Kemudian rumus yang ke D, d dx dari U kalikan V. Jadi U dan V ini masing-masing merupakan fungsi dengan peubah X. Maka kalau U kali V itu kita turunkan ke peubah X, hasilnya adalah U kalikan turunan V ditambah V kalikan turunan U. Nah, ini V, turunan V itu sering ditulis V aksen, turunan U sering ditulis U aksen. Kemudian rumus yang E, d dx dari U per V. Nah, ini sama dengan V kalikan turunan U dikurang U kalikan turunan V. Nah, turunan V itu sering ditulis V aksen, turunan U sering ditulis U aksen per V kuadrat. Kemudian rumus yang F itu d dx dari X pangkat N. Jadi N-nya itu konstanta, maka hasilnya adalah N kalikan X pangkat N-1.
Kemudian yang rumus yang G, ddx dari U pangkat N. U-nya itu merupakan fungsi dengan perubahan X. Maka ini bisa kita pandang sebagai fungsi dengan perubahan U diturunkan ke perubahan X. Maka ini turunkan ke U dulu menggunakan aturan rantai. Sehingga ini bisa diganti dengan ini, yaitu DDU dari U pangkat N, maka harus dikali DU dx. Jadi seakan-akan ini DU-nya coret dengan ini, maka ddx dari U pangkat N adalah ddx dari U pangkat N. Nah, sekarang kalau kita lihat ini, DDU dari U pangkat N itu sebenarnya sama atau mirip dengan ini. Bedanya di sini notasinya XX, sedangkan di sini notasinya UU. Maka hasil dari ini mestinya mirip dengan ini. Nah, X-nya diganti dengan U, sehingga hasil dari ini adalah ini. N kalikan U pangkat N-1, kalau di sini N kalikan X pangkat N-1. Jadi X-nya di sini diganti dengan U. Baru kemudian ini dikalikan dengan DU dx. Ini. DU dx. Oke, jadi ini adalah rumus-rumus derivatif fungsi aljabar. Nah, untuk contoh yang pertama itu, kita mencari turunan pertama dari Y sama dengan 3x pangkat 4 ditambah 6x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat dikurang x ditambah 5. Nah, Y tadi ini, maka turunan pertama yaitu Y aksen atau sama dengan dy dx atau ddx dari Y. Ini, ddx dari Y, Y-nya nih. Nah, maka nih, ini bisa kita pandang sebagai fungsi sendiri, fungsi sendiri, fungsi sendiri, fungsi sendiri, fungsi sendiri. Sehingga masing-masing fungsi ini bisa diturunkan sendiri-sendiri. Sehingga ini menjadi ini. Nah, kalau kita lihat ini berarti turunan dari ini. Ini turunan dari ini turunan dari ini, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat ini. 3 kalikan X pangkat 4. Nah, X pangkat 4 itu bisa kita pandang sebagai fungsi dengan perubahan X. Ini 3 itu konstanta, atau 3 itu berarti K. Ini U, ini K. Maka K ini bisa dikeluarkan. Nah, ini sesuai dengan rumus derivatif fungsi aljabar yang ke C. Jadi, K kalikan U diturunkan ke X, maka K-nya bisa dikeluarkan. Demikian juga nih, ini K, ini fungsi dengan perubahan X, misalnya V. Ini juga, ini K, ini fungsi dengan perubahan X, misalnya W, dan seterusnya. Maka ini 6-nya keluar, ini 2-nya keluar. Oke, menjadi ini ya. Yang ini tadi masih sama. Oke. Nah, sekarang ini. X pangkat 4 diturunkan ke perubahan X. Nah, ini sesuai dengan rumus derivatif fungsi aljabar yang ke F. Jika X pangkat N diturunkan ke perubahan X, maka hasilnya adalah N kalikan X pangkat N-1. Nah, di sini N-nya itu berarti 4, sehingga turunan ini, X pangkat 4 berarti 4X pangkat 3. Jadi, N-nya 4 dikurang 1 berarti 3. Jadi, 4X pangkat 3. Ini. Kemudian dikalikan 3 ini. Kemudian yang ini, turunan X pangkat 3 berarti N-nya 3. Sehingga turunannya adalah 3X kuadrat. Ini. 6-nya tinggal dikalikan. Yang ini juga N-nya 2, berarti turunannya adalah 2X. Ini 2-nya dikalikan, kemudian ini N-nya berarti 1. Berarti 1 kalikan X pangkat 0. 1 kalikan X pangkat 0. Jadi X pangkat 0 itu 1. Jadi 1 kalikan 1 ya 1. Kemudian ini 5 itu konstanta. Diturunkan ke X maka hasilnya 0. Jadi ini rumus sesuai dengan rumus derivatif fungsi aljabar yang ke A. Jadi yang pertama. Oke, ini tinggal mengalihkan saja. Ini hasilnya adalah 12X pangkat 3. Yang ini adalah 18X kuadrat. Ini menjadi 4X. Ini min 1. Oke, jadi ini hasil terakhir yaitu turunan pertama yaitu Y aksen atau sama dengan dy dx. Oke. Semoga penjelasan saya bisa dipahami, bisa dimengerti. Oke, mungkin pelan-pelan saja, nanti ini masih bertahap ya. Oke, sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.